Perkenalkan, nama saya Afni Aprilia Simanulang dengan NIM 12 19 11 01 70. Saya dari kelas SI 19 BIC. Di sini saya akan mereview jurnal pengaruh kompetisi terhadap kinerja karyawan. Di sini ada juga permasalahannya, yaitu belum tercapainya target kinerja karyawan yang ditetapkan PT Fisher Flag Indonesia dikarenakan jumlah hasil kinerja yang dilakukan karyawan belum tercapai target dan kurangnya menyumbangin kebutuhan masyarakat. Pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaannya masih relatif sempit, kurangnya mampu menciptakan gagasan baru dan memecahkan persoalan-persoalan yang muncul, kurang semangat dan melaksanakan tugas-tugas baru dan rasa tanggung jawab kerja yang masih relatif kecil. Adapun metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yakni descriptive dan explanative survey. Dari hasil jurnal tersebut bisa disimpulkan berdasarkan penelitian yang ditunjukkan di atas bahwa satu pemimpinan di PT Frisiani Flag Indonesia wilayah Jawa Barat harus memperhatikan kemampuan karyawan dalam memahami lingkungan secara objektif dan moralis, pengendalian emosional, dan membangun jaringan kerjasama serta mempengaruhi rekan kerja atau bawahan agar kinerja karyawan dapat meningkat sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, karyawan di PT Frisiani Flag Indonesia Jawa Barat bukan hanya sekedar mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang dipekerjakan. Oke, sekian jurnal saya. Terima kasih. Halo, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Angelina. Saya akan menjelaskan jurnal analisis pengambilan keputusan dan strategi pemasaran di tingkat kebutuhan Kellor Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk tugas akhir semester konsep data mining dan warehouse. Di sini saya akan menjelaskan analisis jurnal Sains dan Seni ITS dari tahun 2017. Penulisnya Wira Arta. Dan jurnal ini direview oleh saya sendiri. Permasalahan dari jurnal ini adalah potensi Kellor yang bagus, namun belum terekspos secara mendalam di bidang pemasaran. Kebijakan pengambilan keputusan untuk menjual barang tepat pada konsumen di waktu yang tepat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan. Dan metode penelitiannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan strategi Minbird yang bersifat deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, strategi word of mouth atau rekomendasi produk dinilai dari perusahaan efektif dalam memasarkan produk. Salah satunya yaitu perusahaan kesehatan, baik secara individu atau kelompok, terhadap produk Kellor bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Langkah strategi yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan Kellor secara nasional adalah versifikasi produk menjadi beberapa bagian. Beberapa produk tersebut dijual dalam berbagai macam ukuran dan harga, menyesuaikan pasar setiap produk. Untuk menjangkau pelanggan, perusahaan mengedarkan produk melalui distributor yang ada di 6 kota. Hasil dari pengambilan keputusan tersebut membuat perusahaan mendapatkan permintaan tambahan dari luar negeri. Hasil tersebut mengembalikan perusahaan kepada identifikasi awal, yaitu merevitalisasi standar operasional prosedur atau SOP. Perusahaan yang ada dalam faktor produksi penjualan untuk mencapai target pasar Indonesia maupun di luar negeri. Revitalisasi SOP tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan produksi yang akan digunakan untuk memproses daun kelor basah yang memerlukan 1 ton daun kelor basah untuk diproses setiap harinya. Itulah jurnal review part 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang part 2. Carilah sebuah dataset di Kaggle.com. Dataset memiliki output atau database dengan tema classification. Memiliki index atau row sebanyak 1000 instance dan minimal terdapat 7 feature atau input. Oke, di sini datasetnya saya ambil dari classification dengan judul Ghana Health Facilitas. Dan saya sudah download. Oke, di sini datasetnya ada sebanyak, bisa dilihat di sini banyak banget datasetnya. Di sini datasetnya sebanyak 1260.
Ini bisa dilihat tampilannya. Oke, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Angelina. Saya akan menjelaskan yang part 3 dengan menggunakan Orange Tree. Yang pertama, dalam membuat dataset, saya memakai CSV dalam menampilkan datasetnya di import option. Saya klik, lalu pilih di import option. Untuk sel delimiter saya menggunakan koma, kode karakter juga menggunakan koma, grouping menggunakan desimal. Tipe kolomnya juga bisa diubah, tetapi saya menggunakan yang auto. Fitur yang digunakan ada 22 kolom dan ada 1000 lebih database. Saya langsung skip saja. Lalu yang kedua, gunakan widget data table. Saya buka pilihan data table-nya, lalu checklist, visualize numeric values. Lalu yang ketiga, pakai widget select column untuk input variabel. Saya pilih yang salah satu saja, menggunakan histogram. Lalu yang keempat, menggunakan widget proses untuk normalis feature. Lakukan normalis sehingga data di antara 0 dan 1. Di sini sudah normal, 0 dan 1. Lalu yang selanjutnya, gunakan scatter plot untuk menampilkan 5 fitur terbaik. Pilih yang scatter plot. Nah, di sini fitur-fitur yang bisa dipilih ada 5. Bisa berubah warna juga. Lalu gunakan widget distribution yang ada banyak pilihannya. Kita klik. Ini adalah diagram distribusi yang ada pada database. Bisa dipilih juga pilihan distribusinya. Ada banyak sekali fitur yang ada di Orange 3 pada database yang saya pilih dari Kaggle. Tapi saya hanya menjelaskan sampai di sini saja untuk tugas UAS, konsep data mining, dan warehouse. Dengan saya Angelina dan Afni Aprilia dari SI 19 MBI dan SI SIF 19 BI. Terima kasih.